yang paling tragis adalah hidup dengan menyia-nyiakan kemampuan, bakat, maupun panggilan Tuhan dalam diri kita. Alhasil, hidup ini bagaikan layang-layang yang putus dari benangnya, alias hidup terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Sudahkah Anda menemukan tujuan hidup yang benar? Dengan kerelaan membayar harga, yaitu dedikasi yang penuh kepada tuntunan yang Allah berikan, maka Anda akan mengenali tujuan Tuhan yang spesifik bagi diri Anda. Sehingga hidup Anda tidak akan sia-sia, namun penuh dengan makna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita jalani kehidupan ini dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar, yaitu sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Hidup yang efektif adalah hidup yang terfokus pada tujuan yang jelas. Setiap orang perlu memiliki tujuan hidup yang spesifik dan benar. Lalu, bagaimana caranya? Ikutilah pertemuan khusus Focus Living atau hidup yang fokus bersama Dr. Bambang Wijaya pada hari Senin dan Selasa tanggal 8 dan 9 Agustus pukul 18.30. Pertemuan ini diadakan secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Hadiri pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan di sepanjang hari. Mari kita membangun dan menyegarkan rohani kita melalui pertemuan-pertemuan doa tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat Tuhan, sudah siap kita bangkit berdiri bersama-sama. Dialah Tuhan kita yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sungguh Kaulah Allah kami yang hebat, dan kami mau bersorak bagi-Mu ya Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan
keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Amin. Biarlah hati kita limpah dengan syukur. Amin. Karena Dia Bapa yang menjaga dan memelihara hidup kita. Dia baik. Dia sungguh baik. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat
menjagaku. Ku tak pernah, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku digenggam. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Kami bersyukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkaulah penjaga hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya rasa banyak di antara saudara yang pernah mendengar nama Michael Angelo. Berulang kali saya menyebut nama seniman besar dari zaman Renaissance ini dalam khotbah-khotbah saya. Dialah orang yang memahat patung Daud yang sangat terkenal dan yang disimpan dalam museum di kota Florence, Italia. 500 tahun telah berlalu sejak Michael Angelo memahat batu pualam yang setinggi lebih dari 5 meter tersebut menjadi salah satu karya seni yang terhebat. Dan sampai hari ini setiap tahunnya sekitar 1,5 juta orang dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengagumi hasil karyanya tersebut. Tentu kemampuan seni memahat yang luar biasa yang ada pada Michael Angelo ini tidak berkembang secara instan atau dengan begitu saja. Kemampuan tersebut berkembang karena berbagai pelatihan yang ia lewati, termasuk ketika ia melewati pendidikan di Padepokan Seni di kota Florence yang diasuh oleh Bertoldo di Giovanni. Saat bergabung di tempat pendidikan itu, Michael Angelo baru berusia 14 tahun. Namun bakat seni yang menonjol sudah terlihat pada dirinya. Bertoldo memahami bahwa acap kali orang-orang yang berbakat cenderung tergoda untuk bermalas-malasan, sehingga bakatnya tidak benar-benar berkembang. Oleh karena itu, ia terus menekan para muridnya agar mereka bekerja dengan serius dalam mengasah kemampuan mereka. Konon suatu hari Bertoldo masuk ke studio tempat para muridnya sedang bekerja dan memahat. Ia menyaksikan Michael Angelo sedang memahat sebuah batu pualam secara asal-asalan, sehingga hasilnya jauh di bawah kemampuan yang ada pada dirinya. Melihat hal itu, Bertoldo mengambil sebuah palu, bergegas menghampiri Michael Angelo. Lalu dengan palu yang ada di tangannya, dengan sekuat tenaga dipukulnya batu pualam yang sedang dipahat oleh Michael Angelo, sehingga hancur berkeping-keping. Ia melakukannya sambil berteriak, "Michael Angelo, bakat itu murah, dedikasi itu mahal. Talent is cheap, dedication is costly." Dengan berkata seperti itu, Bertoldo di Giovanni ingin menjelaskan bahasanya untuk memiliki bakat tertentu, orang tidak perlu membayar apapun juga. Sebab bakat memang terbawa dari lahir. Namun bakat haruslah dikembangkan. Untuk itu diperlukan dedikasi atau sikap pengabdian yang sungguh-sungguh. Dedikasi ini bersifat mahal. Karena untuknya orang harus bersedia membayar harga yang sangat mahal, yaitu kegigihan, komitmen, dan penyerahan seluruh hidupnya. Hanya dengan demikian, barulah bakat itu tidak akan terbuang secara percuma. Hanya dengan demikian, lahirlah seniman-seniman besar di bawah bimbingan Bertoldo di Giovanni, seperti Michael Angelo dan berbagai seniman hebat pada zaman Renaissance lainnya.
Memang, apa yang dikatakan oleh Bertoldo Di Giovanni ini adalah benar. Sebab seperti yang sering saya katakan, berbicara tentang lahan yang paling bernilai di kota kita. Tahukah saudara, di manakah lahan itu berada? Lahan itu bukan berada di jalan paling utama di kota kita. Seperti misalnya kalau di Jakarta, yaitu Jalan Jenderal Sudirman. Atau kalau di Bandung, Jalan Asia Afrika. Atau kalau di kota Surabaya, Jalan Raya Darmo. Bukan. Lahan yang paling bernilai bukanlah di jalan-jalan tersebut. Namun di lahan pemakaman di setiap kota kita. Mengapa lahan itu merupakan lahan yang paling bernilai? Karena di situ ikut dikuburkan berbagai macam bakat yang ada pada orang-orang yang dimakamkan di sana. Bakat melukis, bakat menyanyi, bakat memainkan alat musik, bakat merancang bangunan, bakat menulis, bakat teknik, dan berbagai bakat lainnya yang tidak pernah dikembangkan oleh orang-orang yang memilikinya. Seumur hidup mereka, bakat-bakat itu dibiarkan terbengkalai tanpa pernah diasah. Padahal kalau saja bakat-bakat itu diasah, entah berapa banyak lukisan hebat yang mereka hasilkan, entah berapa banyak lagu indah yang mereka gubah, entah berapa banyak inovasi penting yang mereka temukan, entah berapa banyak hasil karya bermanfaat yang mereka buahkan. Sayang, semua hal yang bernilai itu tidak pernah terwujud karena bakat yang ada pada mereka tidak pernah diasah dengan dedikasi yang penuh. Karena itu kalimat bakat adalah murah, dedikasi itu mahal, atau talent is cheap, dedication is costly adalah sangat tepat. Hal yang sama dengan tujuan hidup yang jelas dan benar. Benar, yaitu karena sesuai dengan rencana atau panggilan Allah bagi diri kita. Untuk menerima panggilan atau rencana Tuhan, kita tidak perlu membayar apapun juga. Karena panggilan atau rencana Tuhan bagi hidup kita merupakan anugerah Allah. Sebagaimana halnya dengan anugerah keselamatan, semua anugerah Allah adalah bersifat cuma-cuma. Kita tidak perlu membayarnya. Namun lain halnya untuk mengenal dan hidup dalam panggilan atau rencana Tuhan. Ini bukan gratisan. Mengapa? Karena untuk hidup dengan tujuan yang selaras dengan rencana Tuhan, diperlukan dedikasi yang penuh atau komitmen. Hanya dengan kerelaan untuk hidup dalam komitmen yang penuh terhadap panggilan Tuhan, panggilan yang mengungkapkan tujuannya bagi hidup kita, barulah kita akan memahami rencana Tuhan atas diri kita. Dengan demikian, barulah kita dapat hidup secara maksimal seperti yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Pentingnya komitmen atau dedikasi yang penuh ini dapat kita lihat dalam kehidupan para tokoh iman dalam Alkitab. Yaitu dalam perjalanan mereka untuk menghidupi maksud Allah atau God's purpose dalam diri mereka masing-masing. Komitmen seperti itulah yang nampak pada kehidupan Abraham, Yusuf, Musa, Daniel, dan banyak tokoh iman lainnya dalam kitab Perjanjian Lama. Termasuk pada kehidupan Paulus di dalam kitab Perjanjian Baru. Komitmen seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus dan dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 sampai 21. Sebelum saya mengajak saudara membaca ayat-ayat tersebut, adalah baik bila saya menjelaskan secara singkat latar belakang dari ayat-ayat itu. Di situ kita membaca percakapan antara Rasul Paulus dengan Raja Herodes Agripa II, raja wilayah Yudea. Saat itu Rasul Paulus sudah 2 tahun berada di dalam tahanan di kota Kaisaria. Ia ditahan di situ karena ketika orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus melihat Paulus sedang berada di Bait Allah di kota Yerusalem, maka dengan amarah yang meluap-luap, mereka bermaksud untuk menangkap dan membunuh Paulus. Untuk mengamankan Paulus, kepala pasukan Romawi di kota Yerusalem menahan Paulus dan mengirim yang bersangkutan ke kota Kaisaria. Sementara berada dalam tahanan itulah, Paulus dihadapkan kepada Raja Herodes.
kepada Raja Herodes Agripa, Paulus menceritakan bagaimana dirinya yang dahulu adalah seorang yang membenci Kristus dan pengikut-pengikutnya berubah menjadi seorang Kristen. Hal itu adalah karena Yesus menampakkan dirinya dalam suatu penglihatan ketika Paulus berada dalam perjalanan ke kota Damsyik dengan maksud untuk menangkap para pengikut Kristus. Di dalam penglihatan itu, Yesus berkata kepada Paulus bahwa ia menetapkan Paulus menjadi pelayan dan saksinya. Hal itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 18. Dengan kata lain, di ayat-ayat tersebut Paulus mengutarakan 3 hal, yaitu tentang identitasnya yang baru di dalam Kristus. Yang kedua, providensi Allah dalam kehidupannya sehingga ia dapat menjadi seorang pengikut Kristus. Dan yang ketiga, penglihatan di mana Yesus menampakkan diri kepadanya. Melalui ketiga hal itu, Tuhan menuntun Paulus untuk mengetahui tujuan hidup yang baru yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tujuan hidup yaitu menjadi pelayan dan saksi Kristus sesuai dengan panggilan atau rencana Allah bagi dirinya. Selanjutnya di ayat 19 sampai 21, Paulus berkata kepada Raja Herodes Agripa sebagai berikut. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 sampai 21. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ayat 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Dengan berkata di ayat 19, yaitu kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus menyatakan komitmennya terhadap panggilan Tuhan. Ia mengutarakan dedikasi yang bersifat penuh terhadap tuntunan yang Tuhan berikan kepadanya. Tuntunan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui penglihatan dan yang membawa Paulus kepada tujuan yang Allah rencanakan bagi dirinya. Sebagaimana yang telah saya utarakan di minggu pertama dari bulan ini, adalah sangat penting bagi kita untuk hidup dengan tujuan yang jelas dan benar. Hanya dengan hidup dalam tujuan yang jelas dan benar, yaitu yang sesuai dengan rencana Tuhan bagi diri kita, barulah hidup kita akan bersifat terarah dan efektif. Untuk itu, bukan saja kita harus memahami tujuan yang umum dari keberadaan kita di dunia, kita juga perlu mengetahui tujuan yang spesifik dari Allah bagi diri kita masing-masing. Di dalam kaitan tersebut, yaitu untuk mengetahui tujuan yang bersifat spesifik tadi, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu identitas diri kita di dalam Kristus. Hal ini telah dibahas dalam ibadah minggu kedua dari bulan ini. Yang kedua, kita harus mengenal providensia Allah dalam hidup kita. Providensia, yaitu keterlibatan Tuhan dalam kehidupan umatnya untuk menuntun mereka kepada tujuan yang ia rencanakan bagi mereka. Hal ini telah kita bahas dalam ibadah di minggu yang ketiga. Selanjutnya, yang ketiga, kita juga harus mendengar tuntunan Tuhan yang ia sampaikan kepada kita. Ada berbagai cara yang Allah lakukan untuk menuntun kita. Yang paling utama adalah melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Dan umumnya melalui bisikan Roh Kudus di dalam hati kita. Tetapi ada kalanya juga melalui nubuatan ataupun penglihatan seperti yang dialami oleh Paulus di dalam perjalanannya ke kota Damsyik seperti yang telah saya singgung tadi. Bagaimana kita dapat mendengar tuntunan Tuhan ini? Itulah yang telah kita bahas di dalam ibadah di minggu yang lalu. Yaitu minggu yang keempat
dari bulan ini. Melalui ketiga hal tadi. Mengenal identitas diri kita, mengenal providensia Allah, dan mendengar suara Tuhan, maka kita akan memperoleh tuntunan Tuhan tentang tujuannya bagi hidup kita. Itulah yang telah dialami oleh Rasul Paulus seperti yang telah saya utarakan. Tuntunan atau panggilan Tuhan yang harus ditanggapi dengan komitmen seperti yang dicontohkan oleh Paulus. Mengapa demikian? Dengan melihat ayat 20 dan ayat 21 dalam Kisah Para Rasul pasal 26 yang telah kita baca tadi, kita dapat melihat 3 alasan tentang pentingnya komitmen ini. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, karena tuntunan Tuhan perlu ditanggapi dengan tindakan. Saya ulangi, mengapa diperlukan komitmen terhadap tuntunan Tuhan? Sebab tuntunan Tuhan perlu ditanggapi dengan tindakan. Artinya, apabila Tuhan menuntun kita dan kita tidak menanggapinya dengan tindakan, maka tuntunan tersebut akanlah menjadi sia-sia. Hal ini sama seperti kalau kita bertanya kepada seseorang tentang arah yang harus kita tempuh untuk pergi ke tempat yang hendak kita tuju. Menjawab pertanyaan kita, orang tadi menunjukkan arah yang harus kita tempuh. Namun sesudah itu kita tidak berbuat apa-apa dan tidak melangkah sesuai dengan arah yang ia tunjukkan. Tentu sebagai akibat tuntunan yang diberikan itu tidaklah ada gunanya. Demikian juga halnya dengan tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan bersedia menuntun kita agar kita mengetahui dan menghidupi tujuan yang ia rencanakan bagi kita. Namun, apabila tuntunan tersebut tidak kita tanggapi dengan tindakan, yaitu dengan melangkah sesuai dengan arah yang Tuhan tunjukkan, maka tuntunannya tadi tidaklah akan berguna bagi diri kita. Perlu kita pahami bahwa tanggapan terhadap tuntunan Tuhan ini memerlukan komitmen. Komitmen dalam arti kita mempercayai bahwa tuntunan Tuhan tersebut adalah benar dan yang terbaik bagi hidup kita. Hal itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus seperti yang ia utarakan di ayat 20 tadi. Di situ ia berkata bahwa menanggapi tuntunan Tuhan dalam bentuk penglihatan, yaitu bahwa ia akan menjadi saksi Kristus, Paulus tidak berdiam diri. Ia bertindak. Tentang hal itu di ayat 20 ia berkata, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bertindak menanggapi tuntunan Tuhan seperti itu pula lah yang saya lakukan dalam hidup saya. Bila orang bertanya kepada saya, bagaimana Pak Bambang dapat mengetahui panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pemberita firman Tuhan seperti hari ini? Maka saya akan menjawab, bahwa panggilan tersebut baru saya ketahui sesudah saya menaati tuntunan Tuhan bagi hidup saya. Tuntunan Tuhan yang saya peroleh tidak lama sesudah saya dan beberapa teman memulai sebuah persekutuan doa di antara para mahasiswa di kota Surabaya di awal tahun 1980-an. Malam itu yang hadir dalam persekutuan doa yang kami selenggarakan jauh lebih banyak daripada minggu-minggu sebelumnya. Namun di luar dugaan, malam itu hujan turun dengan sangat lebat. Sehingga pembicara yang seharusnya berkhotbah pada hari itu, yaitu almarhum Pak Yeremia Rim, tidak dapat datang untuk berkhotbah. Maklum, pada masa itu Pak Yeremia Rim belum memiliki mobil. Ia masih menggunakan sepeda motor. Saya menelpon yang bersangkutan dan Pak Yeremia berkata, sorry saya tidak bisa datang, banjir di mana-mana. Mas Bambang saja. Memang dia memanggil saya sebagai Mas dan saya memanggil dia sebagai Kak Yer dan dia panggil saya Mas Bambang. Dia katakan, Mas Bambang saja yang berkhotbah. Padahal waktu itu saya sama sekali belum pernah berkhotbah. Sehingga saya berkata, tidak mungkin saya berkhotbah. Saya belum pernah melakukannya
Dan yang datang dalam persekutuan malam ini sangat banyak. Pak Yeremia berkata, kalau Mas Bambang tidak mau berkhotbah, ya yang hadir diajak berdoa saja lalu pulang. Saya jawab, kalau hanya diajak berdoa, pasti yang datang akan merasa kecewa. Karena mereka datang untuk mendengar Kak Yer berkhotbah. Pak Yeremia menimpali, karena itu berkhotbahlah. Saya jawab, saya harus berkhotbah apa? Pak Yeremia menjawab lagi, lihat catatan khotbah minggu yang lalu, khotbahkan itu saja. Saya tidak punya pilihan yang lain. Saya lakukan apa yang Pak Yeremia beritahukan kepada saya. Di sini untungnya mencatat khotbah seperti yang saya lakukan. Singkat kata, dengan memberanikan diri saya berkhotbah dari catatan khotbah minggu yang lalu. Heran, seusai persekutuan, teman-teman saya dalam persekutuan doa dan para tamu yang hadir berkata bahwa mereka sangat diberkati oleh khotbah daur ulang yang saya sampaikan malam itu. Bukan itu saja, mereka mendorong saya agar minggu depan berkhotbah lagi. Dari langkah yang sederhana itu, yaitu menanggapi tuntunan Tuhan dengan tindakan. Hari ini saya ada seperti diri saya. Memang benarlah kata pepatah, yaitu perjalanan sejauh 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Tanpa orang bersedia mengambil satu langkah yang pertama, maka 1000 mil yang ia impikan tidak akan pernah tercapai. Demikian juga tuntunan Tuhan. Kalau tidak kita tanggapi dengan satu langkah tindakan, maka tuntunan tersebut akan tersia-siakan dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Akibatnya, kita tidak akan pernah memahami tujuan Tuhan bagi hidup kita. Hal ini membawa kita kepada alasan yang kedua. Selanjutnya, alasan yang kedua. Mengapa diperlukan komitmen terhadap tuntunan Tuhan? Sebab tuntunan Tuhan bersifat progresif. Saya ulangi. Mengapa diperlukan komitmen terhadap tuntunan Tuhan? Sebab tuntunan Tuhan bersifat progresif. Progresif artinya tidak bersifat statis. Namun berkembang sesuai dengan ketaatan kita terhadap tuntunan yang Tuhan berikan. Semakin kita menaati tuntunannya, maka Tuhan akan semakin mengungkapkan tujuan yang telah Ia tetapkan bagi diri kita. Hal seperti itu dialami oleh semua tokoh iman dalam Alkitab, termasuk Rasul Paulus maupun Abraham. Tuhan memanggil Abraham dan menunjukkan tujuannya bagi Abraham, yaitu bahwasanya Abraham akan menjadi bapa dari satu bangsa yang besar. Untuk itu Allah menyuruh Abraham agar meninggalkan negeri tempat ia berasal dan sanak keluarganya, serta pergi ke negeri yang Allah akan tunjukkan kepadanya. Perhatikan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, Tuhan berkata kepada Abraham, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Akan, artinya belum, dan baru nanti akan ditunjukkan oleh Tuhan. Ditunjukkan apabila Abraham menaati tuntunan Tuhan dengan mengambil langkah pertama, yaitu dengan meninggalkan negeri tempat selama ini ia hidup seperti yang Tuhan perintahkan. Artinya Tuhan tidak menunjukkan secara sekaligus tahap-tahap yang harus ditempuh oleh Abraham dari A sampai Z secara lengkap. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, ambillah langkah A. Kalau engkau taat, maka aku akan tunjukkan langkah B. Dan kalau engkau taat, maka aku akan tunjukkan langkah C. Demikian seterusnya sampai engkau mencapai titik Z, yaitu tujuanku yang paling lengkap bagi hidupmu. Itulah yang disebut sebagai tuntunan yang bersifat progresif. Hal yang seperti itu pula lah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam komitmen yang penuh, ia menaati tuntunan Tuhan. Seiring dengan ketaatannya itu, Tuhan menunjukkan langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh Paulus. Karena itu di ayat 20,
Paulus berkata, mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Dapatkah saudara melihat sifat progresif dari pernyataan Paulus tersebut? Dimulai dari orang Yahudi di Damsyik, kemudian Allah menuntun dia kepada orang Yahudi di Yerusalem. Dan kemudian Allah menuntun dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di seluruh tanah Yudea. Dan akhirnya Allah menuntun Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Paulus mengerti tujuan Allah bagi dirinya, yaitu agar ia menjadi pemberita Injil. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Singkat kata, kalau Tuhan menuntun Anda ke titik A, taati saja tuntunannya itu. Tidak usah Anda menunggu sampai Allah menunjukkan titik Z. Kalau dia menunjukkan titik A, melangkahlah ke titik A. Dan ia akan menunjukkan kepada Anda titik B. Kalau dia menunjukkan titik B, melangkahlah ke titik B itu. Maka ia akan menunjukkan kepada Anda titik C. Demikian seterusnya. Dengan cara yang bersifat progresif itu, Allah mengungkapkan tujuannya bagi hidup Anda. Di dalam semua itu diperlukan komitmen atau dedikasi yang penuh terhadap tuntunan Tuhan. Sekarang, alasan yang ketiga, mengapa diperlukan komitmen terhadap tuntunan Tuhan? Sebab hidup dalam tuntunan Tuhan bukanlah tanpa harga. Saya ulangi, mengapa diperlukan komitmen terhadap tuntunan Tuhan? Sebab hidup dalam tuntunan Tuhan bukanlah tanpa harga. Memang, seperti yang telah saya utarakan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Tuntunan Tuhan bersifat cuma-cuma. Karena tuntunan tersebut ia berikan dalam anugerahnya. Namun untuk hidup dalam tuntunan Tuhan tidaklah bersifat gratisan. Tetapi kita harus rela membayar harganya. Demikian juga halnya bagi Paulus. Ia harus rela membayar harganya. Harga itulah yang ia sebutkan di ayat 21 sebagai berikut. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Harga yang sangat mahal. Yaitu Paulus harus rela mengalami berbagai penderitaan karena panggilan Allah bagi hidupnya. Termasuk penderitaan karena sikap orang-orang Yahudi yang memusuhi dirinya dan berusaha menangkap serta membunuh Paulus. Hanya bila Paulus bersedia membayar harga tersebut, barulah tuntunan Tuhan akan membawa dirinya kepada tujuan Allah yang akan semakin menjadi jelas bagi hidupnya. Itulah komitmen. Itulah dedikasi yang penuh yang harus dibayar demi hidup dalam tuntunan Tuhan. Memang untuk hidup sesuai dengan tujuan yang mulia, ada harga yang mahal yang harus dibayar. Karena itu Fritz Kreisler, seorang pemain biola yang sangat terkenal yang hidup di Amerika Serikat, berkata sebagai berikut. Sempitlah jalan menuju kehidupan seorang pemain biola. Jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, selama bertahun-tahun saya hidup dengan biola saya. Ada banyak hal yang ingin saya lakukan yang harus saya tinggalkan. Ada banyak tempat yang ingin saya kunjungi yang harus saya lewatkan jika saya ingin menguasai biola saya. Jalan yang saya lalui adalah sangat sempit dan perjalanan itu tidaklah mudah. Dengan berkata demikian, Fritz Kreisler ingin menyatakan bahwa untuk menjadi seorang pemain biola yang handal, ia harus hidup dengan dedikasi yang penuh dan komitmen yang sepenuh hati. Oleh karena itu, benarlah yang dikatakan oleh Bertoldo Di Giovanni tadi, talent is cheap, dedication is costly. Bakat itu murah, dedikasi itu mahal. Sebagaimana yang telah saya utarakan di minggu pertama dari uraian firman Tuhan pada bulan ini. Saya berharap bahwa di akhir rangkaian ibadah yang saudara ikuti pada bulan ini,
saudara akan menemukan tujuan hidup yang spesifik. Yaitu seperti yang Tuhan rencanakan bagi saudara. Untuk itu, saudara perlu mengetahui tujuan Tuhan dalam menjadikan dan menempatkan Anda di dunia ini. Sama seperti untuk mengetahui tujuan dari keberadaan sebuah kulkas. Kita harus bertanya kepada orang yang membuat kulkas itu tentang maksud dirinya dalam merancang dan membuat sang kulkas. Dalam hal mengetahui tujuan Tuhan yang spesifik bagi hidup kita, kita perlu memadukan atau menyatukan 3 hal. Yaitu pengenalan akan identitas diri kita, memahami providensi Allah, dan mendengar suara Tuhan yang menuntun kita. Melalui pemaduan ketiga hal tadi. Ketiga hal yang telah kita pelajari secara berturut-turut dalam 3 minggu yang lewat. Dan dengan sikap berkomitmen kepada tuntunan Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, maka kita akan mengetahui tujuan Tuhan bagi hidup kita. Langkah-langkah praktis untuk memadukan atau menyatukan ketiga hal tadi, yaitu pengenalan akan identitas diri kita, memahami providensi Allah, dan mendengar suara Tuhan yang menuntun kita, akan saya jelaskan dalam pertemuan khusus yang akan diselenggarakan secara onsite di Pasir Koja pada hari Senin dan Selasa 8 dan 9 Agustus yang akan datang. Melalui langkah-langkah praktis tersebut, saudara akan mengetahui tujuan hidup saudara yang spesifik seperti yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda. Sehingga dengan demikian, kehidupan saudara yang satu kali ini bukan lagi hidup tanpa arah. Seperti layang-layang yang putus dari benangnya, diombang-ambingkan dan dibagian kemari oleh angin yang bertiup. Bukan, tetapi hidup yang saudara jalani dunia ini akan benar-benar menjadi kehidupan yang penuh dengan arti dan tidak sia-sia. Oleh sebab itu, jangan lewatkan pertemuan penting secara onsite selama 2 hari, yaitu pada tanggal 8 dan 9 Agustus tersebut. Kehidupan seperti itulah yang telah Yesus contohkan bagi kita. Ia datang ke dunia dengan memahami tujuan yang jelas, spesifik, dan benar. Ia berkata, sebab anak manusia, maksudnya dirinya, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya, ia tahu tujuan dari keberadaannya di dunia. Dan ia rela membayar harga untuk tujuan tersebut. Yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib demi menyelamatkan kita. Dengan cara itu, bukan saja ia menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh karena keberdosaan kita, ia juga menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia, yaitu karena hidup dalam tujuan yang tidak jelas, ataupun karena hidup dalam tujuan yang meleset dari rencana Allah. Yesus datang ke dunia untuk membawa kehidupan, dan agar semua orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah hidup yang bukan asal hidup, namun hidup yang penuh makna. Itulah hidup dengan tujuan, living on purpose, yaitu hidup sesuai dengan fitrah atau maksud Allah bagi diri kita masing-masing. Dengan bersyukur dan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dengan anugerah-Mu, Engkau menebus kami dari kebinasaan, membebaskan kami dari kehidupan yang sia-sia, membuka lembaran yang baru bagi hidup kami, dan menunjukkan tujuan hidup yang baru, yang benar, dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tuntun kami dalam tujuan yang bersifat benar dan jelas itu. Tuntun kami sehingga kami dapat mengerti tujuan tersebut dan hidup di dalamnya. Melalui teladan yang Kau berikan, yaitu kerelaan untuk membayar harga sampai mati di kayu salib. Demikianlah kami mau membayar harga dalam komitmen yang penuh kepada panggilan dan tujuan-Mu. Sehingga hidup kami yang satu kali ini bukan lagi hidup yang sia-sia, bukan lagi hidup yang tanpa arah, tetapi hidup seperti yang Kau rencanakan bagi hidup kami.
Saya berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk semua orang yang masih mencari tujuan hidup, Tuhan melalui roh-Mu dan firman-Mu, tuntun semua anak-anak-Mu, sehingga mereka mengerti untuk apa mereka ada di dunia ini. Berdoa untuk pertemuan khusus pada hari Senin, Selasa, 8-9 Agustus yang akan datang. Supaya melalui pertemuan itu setiap orang yang menghadirinya akan dapat memahami apa tujuan, panggilan dan rencana Tuhan yang khusus bagi hidup mereka masing-masing. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, mereka dapat hidup dalam panggilan tersebut. Sehingga dengan demikian kami dapat menjalani hari-hari yang kami lalui. Bukan dalam keputusasaan, tetapi dengan percaya kepada providensia Allah. Percaya kepada tuntunan Tuhan. Percaya kepada campur tangan Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang campur tangan dalam hidup ini, hidup kami menuju masa depan yang indah yang Tuhan telah sediakan. Kepadamu ya Tuhan Yesus, dan di dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Bila Tuhan iri jalan hidupku, rasa aman di hatiku. Hadirmu Tuhan, tenangkan hatiku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam sebuah pertandingan, seorang atlet akan gigih dalam menghadapi setiap rintangan yang ada. All out untuk mencapai gol. Demikian pula seharusnya dalam pertandingan hidup kita, kita mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam setiap keadaan apapun,
Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberikan kepada setiap kami talenta dan kemampuan, agar kami dapat tetap berkarya dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap tindakan dan keputusan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan kami. Berikan kami kekuatan dan kegigihan dalam menghadapi setiap pergumulan dan jadikan kami berhasil. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang belajar. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka dan Engkau membuat anak-anak kami berhasil dalam studi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami juga hendak mengucap syukur atas persembahan yang akan dan sudah kami berikan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan keluarga dari jemaat-Mu. Mari jemaat, kita mengarahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu menuntun dan memberkati hidup, serta menjadikan apa yang dikerjakan jemaat-Mu berhasil. Kasih setia Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus selalu menyertai di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.